Bagi Kristen, khususnya seperti Edis TV yang kalian puja, yang penting adalah bisa menjawab. Sesuai logika atau tidak, itu bukan masalah bagi kalian. Yang penting terdengar bisa menjawab dan kalian pun merasa puas. Maka tak heran saat Edis TV ditanya, apakah Yesus itu Tuhan? Jawab si Edis, Tuhan. Roh Kudus itu Tuhan? Jawab si Edis, Tuhan juga. Berarti Tuhan kalian dua? Jawab si Edis, bukan dua, bahkan 3 dalam 1. Ada murtadin botol yang sok jadi pahlawan kesiangan, bela-belain Kristen tukang hujat. Modusnya, putar video seorang mu'alaf yang mengomentari debat dengan Kristen tukang hujat itu. Lah kok kayak orang yang kalau ada maling malah marahin satpamnya. Hebat bener logikanya. Yang salah dibela, yang bener malah dibully. Mungkin si botol ini pikir gelarnya pembela kebenaran, padahal lebih cocok juru bicara hujatan internasional. Lama saya viral, netizen Kristen banyak yang DM saya dan meminta saya debat dengan Edis TV. Saya sampaikan ke mereka pemuja Edis TV ini, standar debat agama Kristen sangat berbeda dengan standar debat dalam Islam. Maka kalau mau debat, samakan dulu standar debatnya. Bagi Kristen, khususnya seperti Edis TV yang kalian puja, yang penting adalah bisa menjawab. Sesuai logika atau tidak, itu bukan masalah bagi kalian. Yang penting terdengar bisa menjawab dan kalian pun merasa puas. Maka tak heran saat Edis TV ditanya, apakah Yesus itu Tuhan? Jawab si Edis, Tuhan. Roh Kudus itu Tuhan? Jawab si Edis, Tuhan juga. Berarti Tuhan kalian dua? Jawab si Edis, bukan dua, bahkan 3 dalam 1. Apa fungsi, apa penting, apa manfaat debat agama, Dul? Debat agama memang dapat memberikan manfaat seperti menggali kebenaran dari berbagai perspektif, mendorong pemikiran kritis, serta menumbuhkan kemampuan menyampaikan argumen secara logis dan santun, meskipun beberapa pandangan agama menyarankan untuk musyawarah daripada perdebatan yang tidak produktif. Berdebat agama mengenai ketuhanan itu nggak produktif. Debatlah agamamu itu sampai seberapa jauh keyakinan dan agamamu itu mampu memperbaiki masyarakat di Indonesia. Murtadin botol tampil ala motivator gagal. Debat agama itu nggak produktif, apalagi topik ketuhanan. Terjemahan bebasnya, tolong jangan bahas kelemahan konsep Tuhan saya, nanti saya malu. Soalnya di hatinya yang paling dalam, dia tahu konsep ketuhanan agamanya itu mirip proyek mangkrak, acak-acakan, belum final, dan tiap dibahas malah bikin sakit kepala sendiri. Apalagi ayatnya jelas-jelas ada. Yohanes 17 nomor 3, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah, dan di situ Yesus Kristus yang dipertuhankan oleh murtadin itu ngaku hanyalah utusan. Nah lo, Tuhannya saja ngaku cuma utusan. Makanya kalau debat topik ketuhanan dengan debater muslim, peluang menangnya setipis rambut dibelah 7. Daripada kalah telak, si botol pilih main aman, pura-pura bijak sambil pasang wajah netral. Padahal itu ekspresi tolong jangan bongkar aib saya. Setelah video ceramah saya viral, netizen Kristen banyak yang DM saya dan meminta saya debat dengan Edis TV. Saya sampaikan ke mereka pemuja Edis TV ini, standar debat agama Kristen sangat berbeda dengan standar debat dalam Islam. Maka kalau mau debat, samakan dulu standar debatnya. Bagi Kristen, khususnya seperti Edis TV yang kalian puja, yang penting adalah bisa menjawab. Sesuai logika atau tidak, itu bukan masalah bagi kalian. Yang penting terdengar bisa menjawab dan kalian pun merasa puas. Maka tak heran saat Edis TV ditanya, apakah Yesus itu Tuhan? Jawab si Edis, Tuhan.
Roh Kudus itu Tuhan? Jawab si Edis, Tuhan juga. Berarti Tuhan kalian dua? Jawab si Edis, bukan dua, bahkan tiga dalam satu. Apakah ini logis? Tentu tidak. Tapi bagi pemuja Edis TV yang penting bukan logis atau tidak. Yang penting adalah bisa menjawab dan tampil percaya diri. Itu sudah cukup membuat pemuja Edis TV senang. Tapi bagi saya itu menyedihkan. Otak dipaksa menerima sesuatu yang tidak masuk akal. Apalagi itu berkaitan dengan agama yang harusnya membimbing hati tanpa mematikan akal. Seorang mu'alaf menanggapi kelakuan Kristen tukang hujat yang ngotot menuhankan tiga Tuhan sekaligus. Padahal Tuhan dalam tanda kutip yang mereka sembah itu sendiri mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Ironi kelas berat. Yesus bilang satu Tuhan, tetapi umatnya malah bikin paket hemat 3 dalam 1. Dogma itu ibarat mengajak orang minum air bening sambil dikasih tahu, percayalah, ini kopi, ini teh, dan ini susu sekaligus. Hasilnya akal sehat auto pingsan, logika diperkosa tanpa ampun. Jadi wajar kalau mu'alaf bilang, kalau ajaran asli Yesus saja diabaikan, yang kalian sembah itu sebenarnya siapa? Bukti di dalam Bible Markus 12 nomor 29, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apakah saya bisa bantah jawaban Edis TV? Sangat-sangat bisa. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Tapi tidak ada gunanya saya bantah karena itu sudah menjadi keyakinan kalian. Dan saya juga masih punya keluarga Kristen. Abang saya pendeta, 2 adik saya pendeta, yang mereka pasti akan sangat sakit hati jika saya ngotot di live TikTok membongkar dogma kosong Edis TV. Maka cukuplah saya sampaikan dengan tegas, tidak ada satupun perkataan Yesus dalam seluruh Bible yang secara eksplisit menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan dan meminta untuk disembah. Justru sebaliknya, Yesus menegaskan bahwa bukan setiap orang yang memanggilnya Tuhan akan masuk surga, tetapi harus mengikuti kehendak Allah, itu yang akan masuk surga. Matius 7 ayat 21-23. Silahkan kalian lihat sendiri. Nah, kalaupun tetap ngotot mau debat, boleh, tapi ada 2 syaratnya. Pertama, debat dilakukan secara offline, bukan di media sosial. Yang kedua, disepakati bahwa standar menang debat jawabannya harus logis dan bisa diterima dengan akal sehat, bukan jawaban dogma kosong. Karena kalau standar kebenaran hanya yang penting bisa jawab, maka itu bukan debat ilmiah, itu namanya ngobrol di warung kopi. Bahkan di warung kopi pun jawabannya harus masuk akal. Waktu saya mahasiswa di UIN Jakarta, kami nongkrong di warung kopi, ketika debat ya jawabannya harus masuk akal dan berdasarkan referensi. Masa debat agama harus dogma kosong? Ya nggak laku buat saya. Maka kalau 2 hal ini dipenuhi, insya Allah kita debat. Tapi saya yakin Edis TV tidak akan berani, karena pembuktian ketuhanan Yesus tidak akan pernah bisa dijawab dengan logis dan rasional. Dia hanya berdiri di atas kepercayaan buta dan dogma yang tak bisa diuji. Sedangkan dalam tradisi ilmiah dan keagamaan yang sehat, keyakinan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akal dan dalil. Jika sebuah konsep ketuhanan justru bertentangan dengan logika dasar, maka itu bukanlah suatu kebenaran yang sejati, melainkan keyakinan yang dibangun atas asumsi tanpa dasar yang kokoh. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan di-share video ini. Ada Kristen tukang hujat yang sekarang nyaman nongkrong di luar negeri. Tiap hari live streaming demi 2 tujuan mulia versi dia. Yang pertama, menghujat agama orang. Yang kedua, mengharap donasi dari para fans halu. Dia pikir makin banyak hinaan, makin deras aliran duit. Tapi giliran ditantang debat offline, debat terbuka, debat tatap muka, jangan harap. Alasan demi alasan langsung keluar dan pura-pura sibuk sampai pura-pura nggak dengar ada tantangan. Dan kita tahu alasannya kenapa. Jangankan debat tatap muka, konsep ketuhanan mereka saja sudah ambruk kalau diadu pakai dalil dari kitabnya sendiri. Yesus yang mereka tuhankan malah berkali-kali ngaku cuma utusan, bukan Tuhan. Bukti ayat di dalam Yohanes 17 nomor 3 jelas. Di dalam Markus 12 nomor 29 jelas.
Di dalam Yohanes 14 nomor 28 jelas, di situ Yesus ngaku hanyalah utusan, bukan Tuhan. Jadi wajar saja kalau Kristen tukang hujat ini kabur ke luar negeri. Di sana dia bebas ngomong tanpa takut dipenjara, tanpa takut dipaksa membuktikan ucapannya di arena debat terbuka. Karena dia tahu, begitu konsep ketuhanannya dibedah, yang kalah telak itu bukan lawannya, tetapi dirinya sendiri.